Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angelaini Nur Aryasih bersama teman saya Samarah Nurul Aziza akan mempresentasikan mengenai kompetensi dasar kelas 9 tentang kurikulum 2013. Tujuan kurikulum 2013 ini mencapai 4 kompetensi, yaitu yang pertama kompetensi sikap spiritual, yang kedua sikap sosial, yang ketiga pengetahuan, dan 4 keterampilan. Kompetensi tersebut dapat dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, yaitu diantaranya kurikuler dan ekstrakurikuler. Kompetensi inti di sini ada 4 slide. Yang pertama adalah memahami pengetahuan atau faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Sedangkan kompetensi dasarnya sendiri adalah pertama, mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar, yaitu contohnya seperti percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca, yaitu contohnya seperti percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar atau yang dibaca. Kompetensi yang selanjutnya yaitu adalah menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan yang dibaca. Yang kelima yakni mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengarkan. Yang keenam, menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau yang didengar. Yang ketujuh, mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan, atau pujian dari teks tanggapan, contohnya seperti paragraf lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keberagaman budaya, dan lain-lain yang didengar atau dibaca oleh para siswa. Yang kedelapan, yakni mengenai telaah struktur dan kebahasaan serta dari teks tanggapan, contohnya seperti teks lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keanekaragaman budaya, dan lain-lainnya. Ini berupa kritik, sanggahan, atau pujian yang didengar dan dibaca. Yang kesembilan, yakni mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca atau yang didengarkan. Yang kesepuluh, menelaah pendapat dan argumen yang mendukung dan yang kontra dalam teks diskusi berkaitan dengan permasalahan aktual yang dibaca atau yang didengarkan. Poin yang ke-11 yakni mengidentifikasi isi ungkapan, simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca atau yang didengarkan para siswa. Yang ke-12 yakni menelaah struktur kebahasaan dan isi teks persuasif. Yang ke-13 tentang menggali informasi unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Yang ke-14, menelaah hubungan antara unsur-unsur buku fiksi atau non-fiksi yang telah dibaca oleh para siswa. Poin yang akhir adalah poin 15, menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang telah dibaca. Dan yang terakhir adalah poin
tentang menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Samarah Nurul Azizah. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Angel. Yang berikutnya yaitu kompetensi inti atau keterampilan. 1. Menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar atau dibaca. 2. Menyajikan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. 3. Menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato seperti lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya yang didengar atau dibaca. 4. Menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato seperti lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya secara lisan atau tulisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. 5. Menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. 6. Pengungkapan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. 7. Menyimpulkan isi teks tanggapan berupa kritik, sanggahan, atau pujian seperti mengenai lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya yang didengar atau dibaca. 8. Pengungkapan kritik, sanggahan, atau pujian dalam bentuk teks tanggapan secara lisan atau tulisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. 9. Menyimpulkan isi gagasan, pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi yang didengar atau dibaca. 10. Menyajikan gagasan atau pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan dan aspek lisan seperti intonasi, gestur, dan pelafalan. 11. Menyimpulkan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif yang dibaca atau didengar. 12. Pengungkapan rasa simpati, empati, kepedulian, dan perasaan dalam bentuk cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur, cerita, dan aspek kebahasaan. 13. Membuat peta konsep atau garis alur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. 14. Menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. 15. Membuat peta pikiran atau rangkuman alur tentang isi buku non-fiksi atau buku fiksi yang dibaca. 16. Menyajikan tanggapan terhadap isi buku fiksi non-fiksi yang dibaca. Sekian, terima kasih penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.